Nah, saya kepo nih, ini buku tentang apa? Tapi di situ ada lafaz Islam di situ, lafaz Heeh. Allah kan. Jadi saya bingung kan, saya penasaran, akhirnya saya baca buku itu. 2020 Ya, Kevin syahadat. apa waktu ada kampus swasta gitu, saya langsung notice banget sama UMY gitu. Oke, assalamualaikum Kevin. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, ini Kevin baru pertama kali ya ke sini ya? Iya betul, baru pertama kali Mm-mm. banget. Oke, sebelumnya lupa kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Mbak, alhamdulillah. Ini berarti Ramadan sebagai mahasiswa UMY tahun ke pertama? Iya, tahun pertama, Tahun pertama. Berarti baru pertama kali ini ikut ngantri juga Ya, untuk ambil takjil. belum ngantri, belum pernah sih. Soalnya rumah Oh, saya belum. jauh di Sleman. Oh, Gitu. berarti nggak kesini emang nggak mau nyoba gitu. Ya sebenarnya pengen nyoba sih, Mbak, tapi drive thru-nya panjang banget. Ya, harusnya berangkatnya dari awal sih ya. Iya, benar. Terus Kevin sekarang semester Semester 2, 2 dari prodi. Ilmu Komunikasi. Oke, ilmu Ya. komunikasi. Prodi ilmu komunikasi itu Visipol ya. Ya, Berarti Visipol. Visipol semester 2. Kevin, nah kan tadi aku nih baca kan profilnya Kevin ya. Namanya Kevin tuh kan Kevin, terus ada ejaan TJ apa bahasanya apa ya? PJ itu sebenarnya abjad lama, Mbak. Sekarang Heeh. kalau di sekarang tuh jadinya C, jadi Cheunfin gitu. Cheunfin. Mm-mm. Itu namanya kan kayak agak apa ya? Enggak apa? Itu nama emang asli nama dari orang tua atau marga atau gimana? Kalau Cheunfin itu marga dari orang tua saya, Mbak. Soalnya kan orang tua saya dulu itu masih yang istilahnya keturunannya itu masih yang pakai abjad lama gitu. Kalau Mm-mm. sekarang generasi yang mulai tahun 2000 ke atas itu udah mulai pakai TJ, masih udah pakai C gitu. Kalau bapak saya itu tahun 60-an jadi masih pakai TJ gitu. Jadi abjadnya itu masih belum disempurnakan lah istilahnya, Mbak, kayak gitu. Nah, jadinya saya masih tertular yang TJ gitu biasanya. Oh gitu. Iya. Terus kan tapi kalau misalnya kayak gitu kan kadang kan ini ya mungkin teman-teman gitu teman-temannya Kevin gitu kayak ngeliat ini namanya apa gitu bacanya gimana gitu. Ada yang nanya juga nggak ini namamu kok Cheunfin kayak gini bacanya gimana Vin gitu. Ya banyak banget yang bingung cara bacanya, ada yang sampai kesulitan. Kadang guru-guru waktu di SD pun ya juga sulit banget gitu untuk ngebacain nama saya Kevin C siapa gitu. Kadang dikira sampai dibilang Chinese ya gitu. Padahal bukan Chinese, jauh banget dari Iya, Chinese soalnya gitu. pertama aku dengar namanya tuh ini ada keturunan Tionghoa atau gimana gitu. Tapi orang tua Kalau ada keturunan-keturunan dari Tionghoa atau gimana gitu. kalau Bapak nggak ada sih, Mbak. Nggak Kalau ada. Bapak nggak ada. Ya, gitu. Ini kan Kevin di sini diundang sebagai ini ya mahasiswa mualaf ya Ya. di UMY. Nah, kalau boleh aku bahas tentang mualaf, boleh ya? Boleh. Nah, jadi Kevin tuh langsung kita masuk aja ya. Jadi Kevin tuh mualaf tuh dari kapan? Dari 2020, 2020 itu kelas kelas 9 SMP. 9 SMP. 9 SMP itu berarti Waktu itu saya mualaf tuh Kamis Januari 2000 hari Kamis 16 Januari 2020. Kalau 2020 16 Januari. Iya, 16 Januari 2020. Itu Kevin emang mualaf karena kemauan sendiri atau ngikut dari salah satu orang tua atau memang sejarahnya gimana orang tua apakah emang dua-duanya non muslim lalu Kevin mualaf atau salah satu di antara orang tua ada yang udah muslim gitu. Kalau bapak saya sendiri Katolik dari dulu, Mbak. Dari dulu. Kalau ibu saya sendiri dari dulu juga Islam gitu. Jadi waktu dulu itu ya mungkin bisa dikatakan emang beda nikah agama kayak gitu. Nah, jadi istilahnya ibu saya dan kakak saya pun juga nggak memberitahukan saya tentang perihal Islam tuh kayak gimana, terus Islam tuh seperti apa gitu kan, dan garis besarnya Islam seperti apa gitu. Nah, tapi waktu mengenali Islam itu dari yang waktu jaga saya dulu juga. Jadi kayak sholat gitu kan, kakak saya juga sholat gitu. Nah, saya tuh di sana kayak bertanya-tanya gitu. Sholat tuh kenapa orang sholat sih gitu ya? Kenapa bersujud? Kenapa
harus sholat banget gitu kan. Kalau saya kan sendiri dulu minggu kan, minggu Mhm. beribadah ke gereja gitu. Nah sholat tuh kayak gimana, kayak apa, kenapa tujuan sholat itu seperti apa. Nah ya saya waktu itu dari kecil memang bertanya-tanya akan hal itu kan, dan akhirnya waktu saya SD kelas berapa ya, kelas 5 kayaknya nggak salah, Kelas 5 SD? kelas 5 Mhm. SD tuh, oh jadi tuh sholat tuh memang ibadahnya orang Islam gitu, teman-teman muslim kayak gitu. Sampai dulu kan waktu SD tuh teman-teman saya kan pada disuruh duha gitu kan, kenapa harus sholat duha gitu segala Mhm. macam. Nah saya kan nggak tahu waktu itu tujuan mereka buat sholat duha itu untuk apa Mhm. gitu kan. Nah akhirnya ya saya ya bodo amat lah akan hal itu kan gitu kan. Dan ya waktu itu saya emang lagi fokus nih sama agama saya, karena waktu itu Mhm. saya lagi apa ya, awal-awal dibaptis dewasa, saya dulu dibaptis dewasa di Katolik. Oh, Habis umur ya berapa? umur waktu itu sekitar 8 tahunan. 8 tahun. 8 tahun, nggak salah Mmm. 8 tahun. Ya dan saya lagi mendalami agama saya yang Katolik pada waktu itu kan. Lalu kelas berapa ya, kelas 6 atau kelas 7 tuh saya menerima sakramen yang kedua, yaitu komuni. Jadi Mmm. ada 8 sakramen kalau di Katolik. Nah, saya udah dapat 2 sakramen itu, Mmm. kayak gitu. Mhm. Nah, lalu ya waktu saya lagi mendalami agama saya, ya saya perihal Islam tuh saya istilahnya ya udahlah, namanya toleransi kan, Mbak. Mhm. Toleransi, kita yang penting nggak ganggu mereka beribadah lah, kayak Iya iya, gitu. benar. Jadi ya saya istilahnya kayak, ah ya mungkin biarlah ibadah mereka gitu. Namun waktu kelas 7 SMP, Mhm. tuh saya mulai bertanya-tanya lagi, saya kambuh lagi kepoan saya terhadap Islam kayak gitu kan. Lalu apa sih Islam ini tuh, kayak apa namanya, semakin kompleks kayak gitu. Mmm. Akhirnya teman-teman saya juga bilang kayak, "Ikut Islam aja Vin, ganggu-ganggu saya kadang, Mhm. apa asyhadu asyhadu," kayak gitu kan, jokes-jokes kayak gitu kan. Kayak apa, login kayak gitu. Nah ya waktu itu saya apa, ya anggap aja itu hal yang biasa lah, bercanda gitu kan. Dan ya nggak terlalu ngadang itu serius. Lalu waktu di suatu malam, di mana saya tuh lagi bersih-bersih atau lagi nyari apa gitu, Mbak. Mhm. Itu ketemu buku gede tuh. Itu di rumah? Di rumah. Oh. Buku gede di lemarinya ibu sih, lemarinya Mhm. ibu. Lalu saya baca tuh, bukunya judulnya Renungan Kalbu gitu, Renungan Oh, Kalbu. oke. Nah saya kepo nih, ini buku tentang apa, tapi di situ ada lafaz Islam, di situ lafaz Heeh. Allah kan. Jadi saya bingung kan, saya penasaran, akhirnya saya baca buku itu. Lalu saya ambil baca buku itu, lalu saya nggak paham itu isinya apa gitu. Mhm. Di awal tuh arti hidup gitu, di awal halaman arti hidup, cara main kita di dunia gitu kan. Terus lalu apa namanya, apa itu agama Islam kayak gitu. Lalu saya kepo dong tentang judulnya, apa itu agama Islam di Mhm. situ. Lalu saya baca buku itu, saya mendalami. Waktu saya SMP itu saya kurang mendalami, karena ya istilahnya saya cuma baca-baca doang, lihat-lihat gambar doang lah kayak gitu kan. Yang saya dapat intisarinya itu hanya sekitar 50% dari buku itu. Tapi buku itu sering saya bawa ke kelas gitu. Sering waktu sekolah dibawa ke Iya, kelas? saya bawa ke kelas karena waktu itu ya saya lagi ingin baca buku juga, Mhm. lagi sama menghemat ongkos lah buat jajan. Jadi saya nggak keluar istirahat itu, saya nggak keluar ke kelas, namun saya baca buku itu. Berarti kayaknya emang udah diarahkan ya sama Allah, "Udah Kevin nggak Iya, usah jajan, kamu baca buku aja," gitu ya. iya Bukunya mungkin. apa tadi, Renungan Kalbu? Renungan Kalbu. Mhm. Oke, lanjut. Lalu ya saya baca buku itu, lalu waktu kelas 7 SMP, Mhm. kelas 7 SMP, mau kenaikan kelas 8. Oke, kenaikan kelas Saya udah nggak 8. baca buku itu, gitu. Mhm. Saya udah nggak baca buku itu. Tapi itu dibaca sampai habis nggak bukunya? Atau belum sampai habis terus ditinggal aja udah nggak tertarik gitu? Oh enggak, Mbak. Saya baca Mhm. buku itu cuma ya tentang judul agama Islam itu tadi, judul Oh, agama oke. Islam itu tadi Mhm. gitu. Saya nggak pernah baca buku itu lagi setelah naik kelas 8, saya gereja terus kan, Mbak. Saya Mhm. gereja terus, lalu pas naik ke kelas 9 itu saya 2019 waktu itu. 2019. 2019 akhirnya saya baca buku itu lagi Mhm. gitu. Waktu itu karena gara saya ikut puasa, saya ikut kakak saya puasa gitu. Karena ya ya biasalah, saya Mhm. dari kecil ikut kakak saya puasa. Namun kakak saya sering dengar kajian-kajian dari ustad-ustad kayak gitu kan. Nah, saya juga ikut nguping gitu. Ikut nguping dari kakak saya dengar kajian gitu kan. Lalu ya udah, saya juga kepo. Wah, apa namanya? Fikih apa sih? Fikih Mhm. akidah itu apa sih gitu kan. Aslinya Islam tuh sebenarnya nargetin apa sih gitu kan. Mhm. Saya bertanya-tanya kayak gitu. Tapi saya kepikiran, saya pernah baca buku Islam gitu. Ya, akhirnya saya
coba deh saya baca buku itu lagi deh kayak gitu kan. Akhirnya ya saya baca buku itu lagi ditambah dengar kajiannya Ustadz Zakir Naik tuh. Oke, Ustadz Ya, Zakir Naik. Ustadz Zakir Naik eh saya sering banget tuh di YouTube denger dia gitu. Untuk sekelas apa? Kevin yang baru mau belajar kan, maksudnya baru kepo tentang agama, berarti udah tahu Ustadz Zakir Naik gitu, atau emang karena ini ustadznya menarik nih membahas tentang apa berbagai agama gitu kan, atau gimana? Atau emang tahu dari kakak atau Sebelumnya nggak pernah tahu sih Mbak Ustadz Zakir Naik itu seperti apa, orangnya gimana gitu kan, apa dia role-nya Ustadz Zakir Naik gitu. Tapi memang waktu itu saya benar-benar carinya itu random di YouTube, di beranda YouTube gitu, random. Dan apa namanya, waktu itu tuh apa ya, saya juga bingung gitu kan, bahasa Inggris kan Mbak tuh, bahasa Inggris tiba-tiba yang lawan bicaranya tuh nangis-nangis gitu, kenapa gitu. Akhirnya saya cari subtitlenya di situ kan, subtitlenya, dan ternyata yang nangis-nangis itu memang dia tuh lagi mempertanyakan keberadaan Allah itu sendiri. Oke, Iya. berarti yang bertanya tuh non muslim. Kan Muslim. Dan apa dia tuh bingung banget apa di dalam agamanya seperti apa gitu, dan dibandingkan dengan Islam. Akhirnya Ustadz Zakir Naik ini memberi argumennya, memberi segala macam narasinya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Akhirnya saya langsung, wah iya juga di dalam Bible tuh kayak gini, dan Al-Quran seperti ini. Itu perbedaannya tuh sangat signifikan, dan saya juga agak notice di situ. Oke, Gitu. berarti setelah nonton kajian dari Ustadz Zakir Naik ya, terus Kevin tergerak buat masuk Islam, atau masih ada prosesnya di situ kan tuh udah masuk kelas 9 toh? Kan tadi masuknya Kevin kan kelas 9 itu udah masuk Islam gitu. Atau memang validasi dulu ke kakak atau ke ibu gitu. Aku pengen masuk Islam gimana ya gitu, atau gimana? Waktu itu udah ada tanya teman saya udah nanya gitu. Apa, Vin, kamu baca-baca buku itu gimana? Apa memang masuk Islam kamu gitu? Aku langsung jawab, bingung gitu nih, kayak apa namanya, masih bimbang pokoknya kayak gitu. Dan akhirnya saya research lagi tuh di internet, di berbagai sumber segala macam kan, di YouTube juga gitu. Dan pada akhirnya ya diri saya tuh mulai tergerak gitu. Apa untuk syahadat tentunya, langsung untuk syahadat. Dan akhirnya ya saya tambah lagi wawasan saya terhadap Islam dan segala macam, dan benar, dan ternyata ya Islam itu salah satu agama yang diridhoi Allah waktu itu. Dan saya langsung beranggapan bahwa sebenarnya ya di dunia ini hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi gitu. Dan memang fitrahnya manusia seperti itu. Dan saya langsung gejolak gitu, kayak kaget, yang benar ya, apa benar ya gitu kan. Akhirnya ya saya melewati beberapa diskusi dengan guru ngaji saya waktu itu, guru di SMP gitu, guru ngaji saya, terus guru SMP saya juga saya ajak diskusi, teman-teman saya ajak diskusi. Ya akhirnya saya udah mulai rencana tuh untuk syahadat waktu itu sekitar bulan November 2019. Ya saya sempat konsultasi dengan bimbingan guru BK saya, guru bimbingan konseling saya. Ibu ini gimana ibu, saya ingin masuk Islam gitu. Dan guru saya bilangnya itu memang hidayah dari Allah gitu. Dan katanya itu hanya orang tertentu saja yang mendapat hidayah kayak gitu. Dan saya ya istilahnya langsung kayak kayak bener gitu ya, serius kayak, dalam arti saya kayak ya aku terharu. Ya kayak apa istilahnya, aku nggak tahu lah hidayah juga. Hidayah mungkin waktu saya tahunya kayak hidayah itu kayak apa ya, masih abu-abu banget lah hidayah kayak gitu kan. Akhirnya saya juga hidayah gitu. Dan ternyata ya benar, hidayah itu adalah kayak surat cinta dari Allah gitu ya. Surat cinta dari Allah, namun memang nggak berbentuk fisik, namun berbentuk dari dalam hati gitu. Gitu. Terus abis gitu kan Kevin memutuskan untuk insya Allah bismillah aku syahadat gitu ya, aku mau masuk Islam gitu. Nah ketika prosesnya masuk Islam itu dibantu oleh keluarga atau dari ayah, dari bapak itu kayak melarang atau gimana gitu? Kalau dari ayah sendiri sih saya nggak pernah bilang sih, nggak terbuka dengan bapak saya waktu itu. Oke. Saya lebih terbuka dengan ibu saya.
Jadi si ibu saya ajak cerita gitu, "Mas, Mhm. aku tuh pengen masuk Islam," gitu. Mhm. Kok aku belajar Islam tuh menemukan kayak sebuah kebenaran gitu kan. Mhm. Dan juga ya ibu saya bilang, "Ya pokoknya tunggu waktu dulu aja," gitu kan, "nunggu waktu, ini lulus SMP dulu aja yang Mhm. penting," gitu kan, "penting pendidikan dulu," kayak gitu. Tapi di sisi lain dalam hati saya kayak bersikeras gitu buat syahadat waktu itu, Mhm. bersikeras untuk, menjadi Islam gitu kan. Apalagi saya juga waktu itu udah mulai tahu kan bahwasannya, kita tuh nanti mati itu bakal di akhirat gitu, dan di akhirat Mhm. tuh ada surga dan neraka gitu kan. Dan waktu saya juga belajar kalau bahwasannya ya merugilah orang-orang yang, tidak masuk Islam Mhm. gitu kan. Dan waktu saya baca hal itu, ya saya juga bingung kayak, "Hah, merugilah orang mau masuk Islam tuh kayak gimana sih?" Kayak gitu. Mhm. Ya ternyata saya lihat itu, beberapa sumber-sumber juga ada pengantarnya segala macam, dan saya beranggapan ya, ya Islam ini agama yang bener, agama yang logis gitu kan. Mhm. Karena waktu itu akhirnya saya tetap nagih ibu saya, "Mah, aku pengen masuk Islam, pengen masuk Islam," gitu kan. Akhirnya ibu saya, "Ya ya udah boleh," gitu. Akhirnya Januari tanggal 16 2020 Iya, Kevin syahadat. iya syahadat. Didampingi sama ibu sama kakak juga? Nggak ada Enggak? kalau Berarti sendiri? sendiri. Di Di waktu itu heeh. memang, saya ngajak ibu guru SMP saya gitu, Oh, guru agama, guru agama, oke. guru agama, lalu, "Bu, saya ingin syahadat," gitu. Mhm. Waktu itu ditanya sama guru agama saya kayak, "Kamu udah mandi besar belum?" Gitu. Saya nggak Mhm. tahu mandi besar kayak gimana kan, "Bu, mandi besar kayak gimana, Bu?" Maksudnya, Heeh. Mandi biasa, Bu, dari Mhm. kepala sampai kaki kan," gitu. Mhm. Ya ibu guru agama saya, "Iya iya," kayak gitu kan. Nah, saya nggak tahu waktu itu. Akhirnya ibu guru agama saya tuh nyari tuh, guru saya, guru biologi. Tapi guru Mhm. biologi istilahnya tuh istilahnya kayak sosok yang sering pengajian gitu loh di situ, Oke, Mbak, kayak gitu. ilmu agamanya mungkin lebih ini ya, lebih paham gitu. Mmm. Terus akhirnya ditemenin sama si ibu guru ini? Iya, ibu guru Mhm. itu juga. Waktu itu mau sholat zuhur. Mhm. Habis sholat zuhur, menuju mau ada penambahan kelas lagi, materi Mhm. kelas. Dan di situ, eee, ada juga teman-teman saya yang lihat gitu, ada yang Mhm. ngefotoin juga gitu Mhm. kan. Saya juga waktu itu, awkward banget lah, kayak malu banget kayak di syahadat gitu kan, Mhm. salaman gitu. Lalu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Lalu pas syahadat, ya pada alhamdulillah gitu kan. Guru saya bilang, "Sekarang kalian manggil saudara kalian Kevin nih pakai assalamualaikum," gitu. Masya Kayak Allah, gitu. iya aku terharu. Kayak mendengar perjalanannya tuh emang apa ya? Berarti kan di sini menandakan bahwasanya Allah tuh benar-benar memberikan hidayah pada orang-orang yang terpilih gitu kan ya. Termasuk Kevin juga gitu. Akhirnya sampai Kevin bisa mantep gitu kan untuk masuk Islam. Apalagi bukan yang masuk Islam karena keturunan atau ikut ibu atau misalnya ikut kakak gitu. Emang benar-benar ada prosesnya dari belajar, terus baca buku, terus kepo karena Kevin juga waktu itu masih jadi minoritas ya. Kan sekolahnya di sekolah negeri. Sekolah negeri, Mbak, sekolah negeri. Oke, yang mayoritas muslim. Iya, Terus mayoritas. akhirnya agak ke-trigger nih, kayak kepo gitu ya sama Islam gitu. Terus akhirnya belajar gitu dari situ dan dibantu sama guru SMP. Ya, guru Ya, SMP. guru SMP untuk masuk Ya. Islam gitu. Oke. Nah, terus pertanyaannya nih, nah setelah itu kayak dari eh, Bapak ya lebih lebih utama itu ada kayak membicarakan sesuatu nggak gitu? Atau Kevin sebelumnya memang setelah syahadat itu belum cerita ke Bapak gitu kalau misalnya udah syahadat? Nah, di sini, Mhm. serunya nih, Mbak. Oke, gimana Ini gimana? Boleh diceritain? banyak kontranya di sini gitu. Mhm. Jadi setelah saya syahadat itu tuh, saya nggak bilang ke siapa-siapa gitu. Oke. Jadi, eee, Termasuk ibu sama kakak? nggak tahu sama Oh, nggak sekali, tahu? nggak tahu sama Mhm. sekali. Dan saya nggak bilang ke guru ataupun itu, yang hanya Mhm. tahu hanyalah 2 guru tersebut, guru agama Mhm. saya sama guru biologi saya. Dan hanya teman-teman beberapa muslim yang tahu kan, yang waktu Mhm. itu masih ada di atas masjid gitu. Mhm. Dan ya teman-teman Katolik saya, teman-teman agama saya juga waktu itu belum tahu juga gitu kan, belum tahu juga akan hal itu. Ya saya masih rahasiakan hal itu pokoknya sampai kapan pun rencananya. Nah, akhirnya hal itu tuh tersebar gitu, dan guru-guru waktu itu pada berbincang gitu, Mmm. kayak ada yang masuk Islam segala macam gitu kan. Akhirnya, menimbulkan ada kontra dari dari guru agama juga gitu kan, guru agama juga. Dan, eee, saya juga nggak enak kan dengan guru agama saya waktu itu, karena harusnya ini memang jangan dipublikasikan dulu. Tapi waktu itu dari guru saya itu tuh untuk
datang ke rumah gitu, datang ke rumah saya. Mmm. Datang ke rumah saya untuk menanyakan ke orang tua saya gitu terhadap itu tadi, Kevin ingin masuk Islam gitu, gimana tanggapan mungkin, atau menerima atau enggak gitu. Namun bapak saya bilangnya, ya itu mungkin karena terpengaruh oleh teman-teman saya gitu. Mhm. Mungkin Kevin itu terpengaruh oleh lingkungannya gitu Mhm. kan. Jadi istilahnya ya cuma pengen ikut-ikutan aja Oh gitu kan. dikiranya Iya, belum syahadat dan masih, cuman bilang, "Aku Islam," gitu aja? iya, hanya Oke. sebatas itu. Mhm. Dan ya akhirnya guru saya pulang ke sekolah lagi, saya masih di sekolah ya, dan mengatakan hal itu, seperti itu. Dan saya pulang ke rumah, waktu saya pulang ke rumah, ya bapak saya bilang, pokoknya tetaplah di Katolik kayak gitu, Mhm. pokoknya Menahan ya menahan gitu, Kevin. untuk apa namanya, jangan pindah gitu, pokoknya sama bapak aja gitu. Soalnya bapak juga sendirian kalau semisal saya juga ke Islam gitu kan, Iya. gitu. Lalu, eee waktu itu ya, saya juga nggak enak dengan orang tua saya kan, saya takut banget ya karena waktu itu saya bilangnya, masih ikut gitu, masih ikut, tapi ya memang saya, ya cuma sebatas kiasan doang gitu ke bapak saya. Maksudnya masih ikut? Masih Sih, ikut ya cuma kayak istilahnya kayak, apa ya Mbak, bohong gitu loh, kayak oh ya. kayak bohong kayak, "Ya Pak, saya mau ikut, apa, masih ikut Bapak aja," gitu. Dan Tapi ketika itu masih ikut ke gereja nggak? udah enggak Oh udah nggak, udah berarti udah enggak, berhenti? udah berhenti. Jadi waktu itu saya belajar salat tuh saya sembunyi-sembunyi juga di kamar, Oh gitu. belajar sendiri? Belajar sendiri. Tapi ketika di sekolah ikut, kan biasanya kok di sekolah tuh ada kayak pelajaran sholat bersama dan lain sebagainya, itu Kevin udah ikut atau belum? Udah ikut Mbak, udah Oh udah ikut. ikut, berarti Iya, setelah guru-guru itu tahu, terus akhirnya Kevin juga normal ikut kegiatan seperti, siswa-siswi muslim lainnya, iya. gitu. Terus tapi di rumah belajar sholat sendiri? Iya, belajar salat sendiri. Waktu itu benar-benar saya, apa ya, dari internet, itu saya nge-print sendiri itu Mbak, nge-print sendiri ayat, Tuntunan sholat iya, bacaannya juga? iya, tuntunan salat dan bacaannya juga itu saya nge-print. Jadi saya search dari internet, lalu, saya print, lalu saya tuh taruh tuh satu-satu urutannya itu di lantai, gitu, di lantai. Jadi saya nunduk, saya baca, lalu saya, apa namanya, urutin itu, apa namanya, dari dari Allahu Akbar Mhm. gitu kan, dari sujud, dari rukuk segala macam, saya urutin satu-satu. Dan akhirnya ya alhamdulillah saya bisa hafal gitu, walau memang kalau bapak misalkan, jadi di sebelah kamar saya tuh ada jendela luar gitu, jadi bapak saya tuh kadang lewat situ gitu, jadi kelihatan kalau saya juga beraktivitas, eee, di dalam kamar gitu kan. Mhm. Nah waktu itu saya lagi belajar sholat, bapak saya lewat, pas bapak saya lewat, saya langsung, langsung sembunyi gitu kan. Nah sembunyi langsung kayak takut banget kalau sampai ketahuan bapak gini, bisa jadi sebuah masalah gitu kan. Akhirnya ya saya akhirnya pakai gorden, aku pakai gorden yang gelap banget itu. Akhirnya saya belajar sholat terus gitu kan, dengerin kajian waktu itu juga. Akhirnya ya alhamdulillah bisa akhirnya ya, walaupun memang banyak bacaan yang, kurang gitu karena saya juga belum bisa bahasa bahasa Arab gitu, Oke. belum bisa baca Quran. Oke, ini menarik banget ya perjalanannya dari SMP, terus, apa, perjuangannya Kevin untuk belajar sholat, diem-diem kayak gitu, keren sih. Dan ini nggak semua, apa ya, bahkan kita yang udah Islam dari dulu aja tuh kayak sholatnya juga nggak, maksudnya belum memaknai itu dengan sepenuhnya gitu. Terus ketika Kevin udah SMP, SMA, terus kan sekarang udah kuliah. Nah setelah itu Kevin mendalaminya itu ikut pengajian kah? Atau mungkin Kevin hanya lihat-lihat di internet? Atau memang ikut kayak majelis-majelis gitu? Di Jogja kan banyak ya? Ya, semenjak saya mualaf gitu, Mbak, saya jarang banget sih, waktu itu Covid kan ya, Covid gitu kan. Jadi saya di rumah terus gitu ya, dengar kajian ya kajian online aja gitu, Mhm. kajian online gitu. Lalu pada tahun 2022 kemarin itu saya diajak teman-teman ngaji gitu. Teman-teman, "Ayo Vin, kita ngaji bareng," kayak gitu kan. Akhirnya ya ikut ke berbagai event-event pengajian gitu. Kayak di Real Masjid, juga di Teras Dakwah, dan berbagai macam tempat pengajian di masjid-masjid gitu Oh, kan. berarti sering ke teras dakwah? Sering sih, Sering? sering Oh, juga, tapi, sering. memang lebih ke Real Masjid karena lebih dekat sama rumah gitu. Real Masjid itu MU ya? Iya, Di MU. oh iya. Iya, Iya sih. Itu kan apa kayak emang lingkungan-lingkungan ini ya, kajian, dakwah juga di situ. Terus nah kalau misalnya
Kevin sendiri tergabung dengan komunitas-komunitas mualaf atau enggak kalau sekarang? Sekarang enggak sih, Mbak. Enggak, berarti memang udah sendiri dan emang udah mantep gitu kan. Kan biasanya kalau misalnya memang yang mualaf itu terkadang ada yang dia itu ikut komunitas mualaf untuk lingkungan-lingkungan pengajian kayak itu kan memang terkadang beda ya untuk pembahasannya, mungkin dari pertama kali sholat, dari pertama kali memahami tata cara berdoa yang lain kayak gitu. Berarti sekarang nggak ikut komunitas mualaf? Enggak, tapi Mm-mm. dulu itu awal dulu aku ikut pengajian itu waktu sama Ustadz Ali Hidayat Di Jogja? di Jogja, di waktu itu di Masjid Nurul Asri. Oh, Masjid Nurul Iya, Asri. 2020 bulan Februari, saya masih ingat itu dulu. Jadi waktu itu karena saya juga waktu mualaf tuh dibantu dengan ya media-media dari Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, terus Oh. Ustadz Abdul Somad, dan banyak ustadz saya lihat kajian di YouTube gitu dan di Instagram gitu, saya jadi tertarik banget ikut suatu pengajian ustadz-ustadz tersebut. Nah, waktu saya awal mualaf Februari 2020 itu ada Ustadz Hadi Hidayat waktu itu. Itu penuh banget, pokoknya rame banget waktu itu, saya nggak kebagian di tempat Berangkat musiknya. sendiri? Sama ibu. Oh, sama ibu. Ya diantar ibu. Akhirnya saya hanya di luar gitu dengar pengajiannya, semangat banget. Waktu sempat lihat Ustadz Hadidah tuh kayak bener-bener seorang yang pinter Masya Allah banget. gitu ya. Pinter banget, kayak keren gitu kan. Saya jadi terinspirasi gitu kan, Mbak. Nah, dari situ, dari pengajian itu juga saya mulai mendalami banyak tentang Islam, banyak tentang ini kayak gitu. Nah, sejak 2022 waktu itu saya mulai mengkaji fikih gitu, mengkaji akidah, mulai semangat untuk belajarnya lagi gitu kan. Dan akhirnya ya saya langsung kayak gimana kalau tentang kita tuh berdakwah gitu. Nah, akhirnya saya nggak bikin komunitas atau apapun, namun memang saya langsung waktu itu memberi tujuan bahwasanya kalau kita dakwah ini juga kayaknya keren deh. Gak keren juga, namun dakwah juga saya belajar itu memang dakwah suatu kewajiban gitu. Oh iya, benar. Iya. Tapi kalau aku lihat emang kamu dengan perjalanan seperti itu kayaknya memang cocok kalau misalnya ini dijadikan dakwah gitu. Mengajak teman-teman yang tadinya memang sudah Islam ya dari lahir untuk lebih mendalami, kan pasti yang dirasakan seorang mualaf sama yang memang sudah Islam dari lahir itu berbeda. Karena getaran hidayahnya itu juga pasti berbeda toh. Ya gitu. Oke Kevin. Terus nih kan Kevin sekarang udah kuliah. Kenapa pilih UMY? Gitu. Kan banyak kampus-kampus negeri tuh yang lain, atau mungkin kampus-kampus swasta yang lain gitu. Kenapa pilih sekolah di UMY? Pertama, dulu itu sebenarnya banyak PTN sih. Dulu pengen ke PTN. Namun waktu 2022 itu waktu ada kampus swasta gitu, saya langsung notice banget sama UMY gitu. Berarti pertama kali swasta yang dinotis Kevin UMY? Iya, benar, UMY. Alasannya? Alasannya waktu itu pertama karena waktu aku lihat di Webometric, di mana kayak tingkatan ranking universitas gitu. Itu UMY itu paling tinggi untuk PTMU sama juga PTS yang swasta yang paling tinggi kayak gitu. Langsung aku kepoin nih UMY gitu kan, segala macam. Dan ternyata visi misi yang ada di UMY itu sejalan dengan apa yang aku rasakan. Maksudnya aku kuliah itu nanti ingin jadi apa, seorang sosok seperti butuh apa gitu. Lingkungan yang seperti ini gitu di kuliah aku gitu ya. Oke, lanjut. Akhirnya aku mulai aku merasa cocok, merasa dengan program-programnya. Akhirnya ya inilah salah satu ke depanku, pengen daftar di UMY waktu itu. Waktu 2022 itu. Dan akhirnya aku daftar UMY itu tahun 2023 bulan Maret. Oke. Bulan Maret, dan ya pilih ilmu komunikasi karena salah satu aku alasan pilih ilmu komunikasi itu juga karena passion aku di bidang media, dan juga aku ingin berdakwah lewat juga platform-platform media gitu. Oke, good. Berarti Kevin memilih untuk ambil prodi ilmu komunikasi karena pengen berdakwah juga. Berarti suka ngedit kayak gitu-gitu atau take foto, video, atau mungkin Kevin di Instagramnya sekarang udah jadi influencer gitu yang mengajak teman-teman ayo gitu. Kalau di Instagram sih belum jadi influencer, Mbak, belum jadi seleb di Instagram istilahnya. Tapi mencoba bikin konten-konten gitu tentang berdakwah, waktu itu bagaimana urgensi kita tuh harus berdakwah gitu kan, mensiarkan. Karena saya rasa waktu sekarang saya Islam ini, itu tuh banyak banget penyimpangan akidah di sini zaman sekarang kayak gitu. Banyak banget anak-anak muda itu yang tersesat istilahnya, tersesat banget, dan ya istilahnya
butuh sebuah kolbu, butuh sebuah inspirasi gitu, terlebih dari agama sendiri. Karena sampai sekarang banyak kan kasus-kasus perihal remaja itu brutal banget dan ya pokoknya gila banget lah kasus-kasusnya seperti itu. Nah itu karena ya salah satu dari jauh agama tadi gitu. Maka sebagai umat Islam kita tuh harus juga urgensi berdakwah gitu. Mhm. Karena ya kita juga dalam visi misi untuk menolong agama Allah itu sendiri gitu. Kalau kita nggak berdakwah, ya emang banyak orang berdakwah, namun untuk berdakwah ini kan harus juga personal atau person to person gitu ya. Iya, Nggak benar. harus publik gitu. Oke, berarti Kevin nanti rencananya setelah lulus dari ilmu komunikasi pengen jadi pendakwah? Insya Allah. Insya Allah, amin ya. Amin. Cocok kok, insya Allah. Terus harapannya Kevin kuliah di UMY, harapan kedepannya kan Kevin ini memilih UMY biar nanti aku ada lingkungan yang bisa apa ya sesuai gitu dengan apa yang aku mau capai. Contohnya pengen aku jadi pendakwah. Terus dari ilmu komunikasi itu Kevin udah dapat belum sih kayak oh ini nih bibit-bibit aku pengen belajar ini biar nanti ketika aku jadi pendakwah aku bisa mengaplikasikannya gitu. Waktu aku semester 1 Mm-mm. itu tuh aku udah mulai banget punya apa ya, planning gitu, planning untuk berdakwah tentunya. Mm-mm. Dan di semester 1 aku tuh banyak banget matkul-matkul yang menurut aku cocok banget dan aku nggak ngerasa di sini di semester awalnya aku nggak ngerasa salah jurusan. Justru aku Mm-mm. semakin menggebu-gebu untuk rajin kuliah gitu, Mm-mm. menggebu-gebu untuk mengulik berbagai macam mata kuliah yang diajarkan gitu. Mm. Dan akhirnya aku mendapat apa ya, mendapat sebuah sadaran sendiri gitu. Padahal awalnya sebelum kuliah aku tuh istilahnya kayak masih mager-mageran, Mm. masih kurang motivasi untuk bergerak gitu kan. Mm. Namun saat kuliah ini aku mendapatkan motivasi untuk action gitu, untuk grow up gitu terhadap diri aku ya, untuk berdakwah, untuk uh, bersosial media gitu kan, untuk mengkampen produk-produk kayak gitu. Dan aku mulai terbuka karena matkul-matkul yang diajarkan. Akhirnya aku belajar ya untuk berdakwah itu Mbak. Jadi istilahnya kedepannya tuh memang aku cita-citanya memang jadi HR Ya, gitu, Masya human Allah. resource gitu. Dan ya rencananya nih saat nanti jadi HR itu banyak ya orang-orang terdekat aku gitu, aku kontak itu untuk mengaji bareng gitu, aku untuk mengaji bareng gitu, kita bikin kajian bareng di masjid atau di mana gitu, untuk khususnya untuk para remaja kayak gitu. Dan di ilmu komunikasi sendiri dapat banyak mata kuliah dan juga dosen-dosennya tuh pokoknya enak banget gitu, diajak ngobrol, diajak diskusi gitu. Jadinya ya aku ngerasa kayak mulai comfy banget di kelas gitu, mulai comfy banget di luar kelas juga karena mata kuliah tuh asik-asik dan sejalan dengan pemikiranku kayak gitu. Berarti udah ini ya, sudah ada alternatifnya untuk mengarah ke tujuannya Kevin untuk menjadi pendakwah gitu ya di ilmu komunikasi. Semoga nanti ini ya bisa benar-benar jadi pendakwah yang amanah. Terus Kevin juga bisa menyebarkan kebaikan ke teman-teman Kevin di sekitar Kevin gitu ya. Bahkan sampai kemanapun insya Allah bisa. Gitu. Terus harapan kedepannya Kevin untuk Islam kan Kevin pasti punya. Aku pengen kayak gini gitu. Harusnya Islam tuh kayak gini loh gitu. Harapannya apa sih untuk kedepannya? Harapan aku untuk Islam sendiri Mm-mm. besar banget gini. Soalnya Mm-mm. karena Islam itu agama yang sempurna menurut aku. Mm-mm. Banyak astronomi, banyak ilmuwan-ilmuwan di barat sana itu juga mualaf karena kecocokan mereka waktu penelitian gitu. Mm-mm. Seperti contohnya seperti eh, ada ilmuwan itu diam-diam mualaf karena penelitiannya, karena itu tentang piramida waktu itu, mumi Mm-mm. Firaun waktu itu. Mm. Mumi Firaun saya pernah dengar, dan dia tuh mualaf karena hal itu, karena dia tuh takjub pada penelitian yang ditelitikan, dan juga waktu itu dia takjub juga karena ternyata di Al-Qur'an tuh udah ada sebelumnya gitu. Dan masuk akal juga waktu itu dia menemukan bahwasanya air tawar dan air asin tuh kenapa nggak bisa bersatu gitu, kenapa, Mm. dan ternyata itu udah ada di Al-Qur'an kayak gitu. Dan juga tata surya dan segala macam yang ada di bumi itu sebelumnya udah banyak pada di Al-Qur'an kayak gitu. Dan aku rasa memang Islam ini agama yang cocok, agama yang logis banget, agama yang menurut aku ya memang kalau dibilang rahmatal alamin ya benar kayak gitu. Dan itulah alasannya aku memilih Islam. Dan kedepannya memang harapan aku besar untuk dalam memilih Islam, untuk dalam berjalan dalam Islam itu adalah bagaimana aku mencarikan Islam itu lebih
lebih luas lagi, dan bagaimana ya penerapan syariat itu tadi lebih secara menyeluruh ke berbagai masyarakat, berbagai belahan dunia tentunya. Karena kita tahu lah Indonesia sendiri kadang tuh orang Islam itu dibilang hanya Islam KTP saja gitu. Ada orang Islam itu tuh nggak berdakwah, orang Islam skeptis terhadap apa itu Islam sendiri. Kadang kalau dibilang, aku tanya teman-teman, oke dalam Islam tuh kayak gini, kayak teman saya malah kayak, ah udah deh jangan jangan tentang agama dulu gitu. Yang Agama itu penting sholat 5 waktu gitu ya. iya, yang penting sholat aja gitu. Yang lain sisi itu udah deh agama. Nah saya belajar di kuliah segala macam ya, itulah dampak sekularisme tersebut gitu. Dampak sekularisme di mana eh, agama dan kehidupan itu dibatasi gitu. Jadi kalau mau ngomong agama itu di masjid aja gitu. Kalau ngomong untuk kehidupan ya udah di kehidupan aja, nggak usah bawa-bawa agama. Nah itulah sekarang banyaknya remaja-remaja sekarang tuh dapat dampak sekularisme dan gitu. Dan akhirnya remaja-remaja sekarang kalau kita lihat mereka lebih pentingi food fun dan fashion ya, food fun fashion gitu dibanding agama sendiri gitu. Ya istilahnya kadang tuh FOMO doang lah, ikut hijrah segala macam kayak gitu kan. Padahal hijrah itu adalah bagaimana kita itu mendekatkan diri kepada agama Allah ya, untuk Islam itu tadi kita berislam gitu. Kenapa harus ikut tren itu FOMO ya, itu nggak apa, ikut tren lebih baik gitu. Namun justru harusnya itu adalah ada istiqomah pada hal tersebut, bahwasannya memang hijrah itu adalah salah satu tepat untuk hidup kita gitu. Bahwasanya saya juga belajar bahwasanya dalam Islam tuh kita itu di dunia tuh ngapain sih gitu. Kita di dunia ngapain, kita habis di dunia tuh ngapain, kita lahir di dunia tuh untuk apa gitu. Kalau saya belajar itu dari mana kita hidup di dunia, yaitu dari Allah, dari Allah sendiri kita hidup di dunia. Dan ngapain kita di dunia itu untuk beribadah kepada Allah gitu. Ya kita mengerjakan sholat, kita beribadah, kita zakat, itu tuh ya untuk beribadah gitu. Kerja pun kita ibadah gitu. Dan habis itu ngapain, habis kita di dunia tuh ngapain, ya ke akhirat, kembali kepada Allah lagi gitu. Jadi simpel aja, kita di dunia tuh hanya dalam 3 rangka itu aja gitu. Nggak usah yang ribet-ribet kita harus mikirin hal yang luas di dunia gitu. Karena ya dengan Allah kita tuh bisa, dengan Allah kita tuh mampu gitu. Jadi harapan saya terbesar untuk Islam, remaja-remaja itu perlu ditekankan bagaimana akidah Islam tersendiri. Mulai dari yang TK lah, dari yang TK kita ajarkan akidah-akidah yang simpel-simpel. Baru remaja-remaja kita ajarkan bagaimana urgensi dakwah pada remaja gitu segala macam. Karena kita tahu bahwasannya ya itu tadi, remaja sekarang tuh terdampak sekularisme yang sangat-sangat buruk banget. Oke, good. Masya Allah ya, ini pembahasannya, dan saya juga banyak belajar juga, karena nggak banyak remaja-remaja mungkin yang seperti Kevin temukan yang pengen mendalami, aku sebenarnya di Islam harus ngapain sih gitu. Apakah aku di Islam tuh hanya belajar yang penting aku sholat 5 waktunya benar, aku berdoa untuk orang tua gitu ya, atau misalnya aku bersedekah hanya sebatas itu aja tanpa memaknai arti dari aktivitas yang kita lakukan itu apa gitu ya. Berarti kalau dari Kevin sendiri pengennya nanti bisa membuka ladang dakwah ya, untuk teman-teman semua bisa memahami makna dari kehidupan kita di agama itu seperti apa, kita sebagai hamba Allah itu seperti apa gitu ya. Jadi untuk kedepannya semoga apa yang dicita-citakan sama Kevin bisa tercapai, dan mungkin bisa diberikan closing statementnya. Oke, agak panjang nggak Mbak? Nggak apa-apa. Jadi kita hidup di dunia itu untuk kemaslahatan umat juga. Bagaimana kita sebagai manusia itu mempunyai koridor gitu. Bagaimana kita sebagai manusia tuh harus berbaik pada umat, berbaik pada manusia lainnya, maupun non muslim dan atau muslim itu sendiri. Dan ya jangan membuat kemudaratan gitu, jangan membuat kemudaratan, tapi kemaslahatan. Bagaimana kita sebagai umat muslim tentunya menjadi menjadi seorang yang benar-benar baik gitu dalam akidah segala macam, tentang perihal Islam yang harus kafah menyeluruh, dan perihal Islam yang benar-benar tangguh gitu. Jadi kita sebagai umat muslim itu menjadi tonggak peradaban sebagai orang yang benar-benar bermanfaat bagi di dunia gitu. Oke, good. Jadi itu ya, kalau dari aku mungkin ya sepemikiran, maksudnya aku setuju dengan apa yang dicita-citakan sama Kevin untuk terus berdakwah, menyebarkan kebaikan, jangan sampai
udah segini aja cukup gitu, karena memang kita menjadi minoritas ya yang memaknai hal-hal tersebut, itu memang perjuangannya lebih hebat daripada mereka yang hanya melaksanakan aja kewajiban tanpa mengetahui maknanya kayak gitu. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Kevin. Terima kasih banyak untuk pengalamannya, ceritanya, terus udah berbagi juga ke aku dan teman-teman semua yang mungkin akan nonton video ini. Semoga kedepannya apa yang dicita-citakan dan apa yang diinginkan tercapai dan bisa memberikan banyak kemaslahatan untuk umat muslim di dunia kalau bisa ya. Oke, terima kasih Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.